warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulastri sebagai moderator dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami, yaitu pendeteksi keamanan komputer. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Ferawati Taslim, untuk menjelaskan materi kami yang pertama, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfani, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan ke Ferawati untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati Taslim, NIM 20044111756. Baik, saya akan membacakan materi awal kelompok kami, yaitu bagian A, pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer atau computer security pada dasarnya adalah perlindungan sistem komputer dan informasi dari bahaya, pencurian, dan penggunaan yang tidak sah. Hal ini adalah proses mencegah dan mendeteksi penggunaan sistem komputer Anda secara tidak sah. Seringkali orang mengacaukan keamanan komputer dengan istilah terkait lainnya seperti keamanan informasi dan keamanan siber. Salah satu cara untuk memastikan persamaan dan perbedaan di antara istilah-istilah ini adalah dengan menanyakan apa yang dijamin. Sebagai contoh, 1. Keamanan informasi mengamankan informasi dari akses, modifikasi, dan penghapusan yang tidak sah. 2. Keamanan komputer atau computer security. Ini berarti mengamankan mesin mandiri dengan menjaganya agar tetap diperbarui dan ditambal. 3. Jailbreak security didefinisikan sebagai melindungi sistem komputer yang berkomunikasi melalui jaringan komputer. Bagian B, strategi dan taktik dalam keamanan komputer. Strategi dan suatu keamanan komputer merupakan komponen dari arsitektur dan kebijakan yang dirancang secara lengkap untuk mempertahankan sistem, mencegah, dan mendeteksi. Sementara itu, taktik mengamankan suatu sistem dengan memberikan pelatihan-pelatihan setiap saat kepada pengguna akan pentingnya melindungi akses dari pihak luar. Mengapa suatu strategi dan taktik sangat diperlukan di dalam keamanan komputer? Jika suatu organisasi memiliki strategi dan taktik untuk mengamankan komputer, maka organisasi tersebut akan minimal terkena serangan yang tidak dikehendaki. Strategi atau taktik saja juga tidak akan dapat melindungi sistem secara keseluruhan. Baik, sekian materi yang saya bacakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani, NIM 20044111712. Baik, saya akan melanjutkan bacaan dari Ferawati Taslim, yaitu bagian C, aspek keamanan komputer. Keamanan komputer mencakup beberapa aspek, termasuk 1. Perlindungan data yang bersifat rahasia. Berikan ini adalah faktor yang mencegah orang yang tidak berbeda mengakses informasi. 2. Data yang disediakan untuk pihak lain untuk perlindungan privasi untuk tujuan khusus, namun demikian ditransfer. 3. Dalam hal integritas, penekanan pada informasi hanya boleh diubah oleh pemilik informasi. 4. Ini terjadi ketika pengguna masuk dengan nama pengguna dan kata record dari apakah visualisasi diterima dan ditolak. 5. Ketersediaan hilang. Faktor ini tergantung pada apakah data tersedia saat dibutuhkan. D. Metodologi keamanan komputer. 1. Keamanan level O merupakan keamanan physical security atau keamanan tingkat awal. Apabila keamanan fisik terjaga, keamanan di dalam komputer juga akan terjaga. 2. Keamanan level 1 terdiri dari keamanan database, keamanan data, dan keamanan perangkat. Pertama, dari pembuatan database, dilihat apakah menggunakan aplikasi yang
pendesain database karena pendesain database harus memikirkan kemungkinan keamanan dari database. Terakhir adalah data security, yaitu alat yang dipakai untuk keamanan dari database tersebut. 4. Keamanan level 2 yaitu keamanan dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini sebagai tindak lanjut dari keamanan level 1. 5. Keamanan level 3 merupakan keamanan informasi seperti kata sandi yang dikirimkan kepada teman atau file. Hal yang penting karena takut ada orang yang tidak mengetahui informasi tersebut. 6. Keamanan level 4. Keamanan ini adalah keseluruhan dari keamanan level 1 sampai level 3. Apabila ada satu dari keamanan itu tidak terpenuhi, maka keamanan level 4 juga tidak terpenuhi. Berdasarkan sistem metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian, antara lain 1. Topologi jaringan, pengaturan berbagai elemen jaringan komputer. Struktur topologi dari suatu jaringan dan dapat digambarkan secara fisik dan logis. 2. Manajemen informasi keamanan, security, information manajemen. SIM berfungsi untuk menyediakan semua informasi terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara domestifikasi. Pada perkembangan, SIM tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan data dari semua peralatan keamanan jaringan komputer, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menganalisa data melalui teknik korelasi dan query data terbatas sehingga menghasilkan peringatan dan laporan yang lebih lengkap dari masing-masing serangan. IDE, IPS, Intrusion Detection System IDS, dan Intrusion Prevention System IPS adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar atau dalam. Pada IDS berbasiskan jaringan komputer, IDS akan menerima copy paket yang ditunjukkan pada sebuah host untuk selanjutnya memeriksa paket-paket tersebut. Jika ditemukan paket yang berbahaya, IDS akan memberikan peringatan pada pengelola sistem karena paket yang diperiksa adalah kompensasi dari paket yang asli. Maka jika ditemukan paket yang berbahaya, maka paket tersebut akan tetap mencapai host yang diuji. 4. Pemindaian port. Metode port ini biasanya digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja, mengirimkan paket inisiasi koneksi ke setiap port yang sudah ditentukan sebelumnya. Jika port scanner menerima jawaban dari sebuah port, maka ada aplikasi yang sedang bekerja dan siap menerima koneksi pada port tersebut. Langkah-langkah keamanan komputer. 1. Aset. Perlindungan aset penting dan merupakan langkah pertama dalam berbagai implementasi keamanan komputer. 2. Analisis sosialisasi risiko. Identifikasi potensi bahaya merupakan peristiwa potensi yang menyebabkan kerusakan sistem. 3. Perlindungan. Ini adalah usia jaringan perlu khawatir tentang keamanan fisik dan sistem komputer yang terhubung ke jaringan. Aksesori. Ini adalah alat yang digunakan pada PC memainkan peran penting dalam keamanan karena alat yang digunakan harus sepenuhnya aman. 5. Prioritas. Perlindungan PC keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NIM 244111749. Saya akan menjelaskan tentang bagian F, yaitu mendeteksi keamanan pada komputer menggunakan program perlindungan. Yang pertama ada pasang program antivirus untuk melindungi komputer. Pada bagian ini, program antivirus adalah peralatan keamanan yang didesain untuk melindungi komputer dari virus perangkat pengintai atau spyware, perangkat perusak, malware, dan ancaman dari daring lainnya. Yang kedua, aktifkan dinding API firewall untuk menyaring informasi dari internet. Dinding API adalah program yang mengawasi informasi yang datang dari koneksi internet ke komputer sehingga dapat memblokir program yang berbahaya, buka jendela kontrol panel pada komputer, dan akses menu System and Security klik pintasan Windows Firewall dan pastikan fitur telah aktif. Yang ketiga,
Bersihkan komputer menggunakan program penghapus perangkat perusak, dinding api, dan program antivirus didesain untuk mencegah komputer agar tidak terinfeksi tetapi tidak dapat membasmi virus atau perangkat perusak yang sudah menginfeksi komputer. Oleh karena itu, gunakan program anti perangkat perusak untuk membersihkan sistem setelah komputer mengalami serangan atau infeksi. Unduh program dan jalankan pemindaian berkala untuk memeriksa apakah ada program berbahaya yang terpasang pada komputer. Kemudian yang kedua, mengekripsi data. Yang pertama, pilih always use HTTP pada Gmail. Bagian ini untuk memastikan halaman Gmail selalu menggunakan koneksi HTTPS yang aman. Klik ikon roda gigi di pojok kanan atas halaman, geser menu ke tab General. Pada menu tersebut, pilih opsi untuk selalu menggunakan koneksi HTTPS. Kemudian yang kedua, atur Facebook untuk menggunakan koneksi HTTPS. Ini berguna untuk mengubah pengaturan akun Facebook Anda menggunakan kode HTTPS. Klik ikon panah bawah di pojok kanan atas layar dan pilih Account Setting, pengaturan akun. Pada menu pengaturan akun, klik opsi Security, keamanan, untuk menampilkan menu baru. Pada segmen Security Browsing, penelusuran aman, centang kotak berlabel browser Facebook on a security connect HTTPS when possible. Jelajahi Facebook menggunakan koneksi aman HTTP jika memungkinkan untuk mengubah pengaturan. Yang ketiga, lindungi koneksi Wi-Fi dengan layanan VPN. Jika Anda menggunakan koneksi Wi-Fi untuk Wi-Fi umum atau koneksi milik orang lain, komputer dapat ditembus oleh peretas virus dan perangkat perusak. Layanan Virus Private Network VPN adalah jaringan privat maya, mengekspresikan informasi dan menjaga keamanan komputer sehingga Anda bisa menelusuri internet dengan aman. Pasang akses HTTPS everywhere pada peramban. Jika Anda menggunakan Google Chrome, Open, atau Firefox sebagai peramban web, Anda bisa menambahkan ekstensi yang secara otomatis memindahkan koneksi transkripsi setiap kali Anda mengunjungi halaman web apapun. Jika halaman mendukung koneksi HTTPS, peramban secara otomatis akan menggunakan koneksi transkripsi untuk unduh ekstensi tersebut untuk menambahkan perambahan. Yang kelima, gunakan HTTPS pada situs web untuk mengamankan komputer. Hypertext Transfer Protocol Security (HTTPS) adalah koneksi situs web transkripsi yang digunakan peramban saat Anda mengakses dan melihat halaman web. Anda bisa mengetahui apakah situs menggunakan koneksi tersebut jika Anda memilih HTTP di awal alamat situs pada bilah alamat peramban. Yang ketiga, mengatur proteksi kata sandi yang kuat. Yang pertama itu, aktifkan opsi verifikasi 2 langkah two-step verification pada akun Windows. Dalam artinya, bukan perambah web dan masuk ke akun melalui situs web Microsoft. Cari opsi pengaturan keamanan di bagian atas halaman dan klik opsi untuk mengakses menu. Saat menu keamanan tambahan ditampilkan, cari opsi to set verification, klik tombol yang ada untuk mengaktifkan opsi. Yang kedua, unduh aplikasi mengautentikasikan untuk mengamankan aplikasi yang Anda gunakan. Dalam artinya, pasang aplikasi tersebut ke ponsel pintar atau tablet agar Anda tidak perlu menerima kode melalui pesan singkat atau surel setiap kali perlu memverifikasi bahwa Andalah yang mengakses aplikasi atau akun.
tambah semua aplikasi yang Anda gunakan ke aplikasi pengaturan agar Anda bisa melakukan verifikasi diri dengan mudah dan mengamankan semua aplikasi. Yang ketiga, menggunakan program pengolah kata sandi untuk menyimpan kata sandi Anda. Dalam artian, program seperti ini tidak hanya menyimpan dan melacak kata sandi, tapi juga memungkinkan Anda untuk membuat dan menggunakan ekstris kata sandi yang kuat dan unik setiap kali Anda mendaftarkan diri di situs web atau aplikasi baru. Saat masuk ke akun, Anda bisa mengambil kata sandi dari program, menyalinnya dan menempelkannya ke kolom log masuk. Yang selanjutnya, tambahkan ponsel atau akun Google untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Dalam artinya, Google menggunakan sistem autentikasi dan 2 faktor yang dikenal sebagai 2-step verification atau verifikasi 2 langkah sehingga akun menjadi lebih aman. Bukan pengaturan keamanan akun melalui peramban dan tambahkan ponsel Anda ke akun. Untuk mengaktifkan sistem, Anda akan menerima kode melalui pesan singkat, panggilan telepon, atau aplikasi pengautentikasi. Yang keempat, mengikuti kebiasaan yang aman. Yang pertama, pastikan sistem operasi komputer selalu diperbarui, yaitu penting bagi Anda untuk memastikan komputer memiliki semua peralatan dan pembaruan teknik agar dapat aman. Buka opsi Windows Update melalui kontrol panel dan klik Check for Update. Pilih opsi untuk memasang pembaruan yang tersedia. Yang kedua, pindai lampiran surel sebelum Anda membukanya, yaitu meskipun surel datang dari seorang yang Anda kenal, Anda kemungkinan surel tersebut merupakan bentuk taktik yang dikenal sebagai spread phishing. Pada taktik ini, pengiriman berpura-pura menjadi salah satu kontak agar bisa mengakses akun surel dan komputer Anda. Klik kanan lampiran yang ada dan pilih opsi untuk memindahkan berkas secara manual untuk memastikan berkas dan tidak berbahaya. Yang ketiga, nonaktifkan gambar pada surel sebagai langkah keamanan tambahan, yaitu program-program berbahaya dapat memanfaatkan celah atau loophole untuk mengakses akun surel dan komputer. Untuk menghindari program yang tidak diinginkan, nonaktifkan gambar pada pesan yang diterima. Bukan menu pengaturan akun dan pilih opsi yang menanyakan persetujuan kepada Anda sebelum gambar ditampilkan di surel. Kemudian yang keempat, gunakan akun Windows menadministrator untuk memblokir perangkat perusak. Jika Anda mengatur komputer tanpa mengubah pengaturan apapun, Anda mungkin sedang menggunakan akun administrator yang berisiko membuat komputer terpapar serangan. Untuk menghindarinya, yaitu pilih opsi Manager atau Account pada menu User Account dan buat akun baru. Pilih standar user saat Anda membuat akun. Yang selanjutnya, kosongkan cookie yang Anda tidak inginkan atau butuhkan dari perangkat, yaitu cookie merupakan jalan bagi situs-situs web untuk menyimpan informasi mengenai Anda dan peramban agar penelusur di situs bisa dilakukan dengan lebih mudah dan praktis. Namun, cookie juga bisa disalahgunakan oleh para peretas atau program berbahaya. Buka menu pengaturan peramban dan kosongkan cookie yang Anda tidak inginkan atau butuhkan. Kemudian selanjutnya, hindari situs web yang tidak memiliki HTTPS pada alamatnya, yaitu jika situs web tampak mencurigakan atau meminta Anda memasukkan informasi pribadi, jangan kunjungi situs tersebut. Untuk mengamankan komputer dari pembobolan atau peretas, salah satu tanda jelas yang menunjukkan bahwa situs web tidak aman adalah tidak adanya HTTPS pada alamat webnya.